D. Agama Hindu. Agama Hindu adalah agama terbesar ketiga di dunia setelah Kristen dan Islam dengan jumlah pemeluk sekitar 1 miliar orang, dengan populasi Hindu terbesar berada di India, dengan jumlah 957.636.314 orang pengikut. Hindu juga merupakan salah satu agama tertua di dunia yang masih ada hingga saat ini. Kata Hindu berasal dari bahasa Sanskerta, Sindhu, yaitu nama sebuah sungai di sebelah barat daya anak benua India yang dalam bahasa Inggris disebut Indus. Peradaban sungai Indus sendiri sudah ada sejak 3.300 sebelum Masehi yang lalu. Pada mulanya istilah Hindu muncul sebagai istilah yang digunakan oleh bangsa Persia untuk menyebut suku bangsa yang tinggal di seberang sungai Sindhu, sehingga istilah Hindu pada awalnya tidak mengacu pada suatu agama tertentu. Istilah agama Hindu kemudian sering digunakan dalam beberapa teks berbahasa Sanskerta seperti Raja Tarangini, Caitanya Caritamrta, dan Caitanya Bhagavata. Sejak abad ke-18, istilah Hindu kemudian digunakan oleh para penjelajah Eropa untuk menyebut para penganut agama tradisional yang ada di India secara umum. Istilah Hinduisme kemudian sering digunakan untuk menyebut tradisi keagamaan, filsafat, dan kebudayaan asli India. Hindu merupakan agama dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal. Bagi orang Hindu, Hinduisme adalah suatu jalan hidup yang abadi. Banyak penganutnya yang menyebut Hinduisme sebagai Sanatana Dharma, artinya Dharma yang abadi atau jalan yang abadi. Istilah ini mengacu kepada kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh umat Hindu seperti kejujuran, tidak menyakiti makhluk hidup, menjaga kesucian, berniat baik, pemaaf, bersabar, mengendalikan nafsu, mengendalikan diri sendiri, murah hati, dan merenung. Hindu cenderung menjadi semacam peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan yang ada di India dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri tertentu sebagaimana halnya agama yang lain. Salah satu akarnya adalah Brahmanisme atau agama Weda kuno India pada zaman besi. Tradisi Saramana dari India Utara, kebudayaan Mesolistik dan Neolitik di India, agama-agama peradaban lembah sungai Indus, tradisi bangsa Davida, serta tradisi dan agama lokal dari berbagai suku bangsa India. Agama Hindu memiliki sejarah sangat panjang yang membentang lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Para cendekiawan membagi sejarah agama Hindu dalam periodisasi berikut ini. Pertama, periode prasejarah dan peradaban lembah sungai Indus pada tahun 75.000 sebelum Masehi hingga 1750 sebelum Masehi. Kemudian periode Weda tahun 1750 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Kemudian periode urbanisasi kedua pada tahun 500 sebelum Masehi hingga 200 sebelum Masehi. Kemudian periode klasik pada tahun 200 sebelum Masehi hingga 1100 Masehi yang terdiri dari masa pra-klasik, masa kejayaan, dan masa akhir klasik. Diteruskan pada periode Islam pada tahun 1100 Masehi hingga 1850 Masehi dan awal kolonialisme Barat pada tahun 1500 hingga 1850. Periode terakhir adalah periode modern, yakni periode pemerintahan Inggris dan pasca kemerdekaan sejak tahun 1850 hingga sekarang. Berbeda dengan agama yang lainnya yang ada di dunia, agama Hindu tidak mengklaim satu nabi saja, tidak memuja satu dewa tertentu, tidak menganut satu konsep filosofi saja, tidak mengikuti satu ritus keagamaan saja, dan tidak didirikan oleh seorang tokoh sentral karena agama ini merupakan sintesis dari berbagai filsafat dan tradisi keagamaan yang berbeda-beda tetapi memiliki persamaan. Agama Hindu dipandang sebagai agama yang paling kompleks dibandingkan dengan seluruh agama yang ada saat ini. Kitab suci agama Hindu diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok, yaitu Shruti, apa yang terdengar, yaitu kitab Weda, dan Upanishad.
Umat Hindu meyakini Weda sebagai pedoman bagi dunia spiritual yang akan ada selama-lamanya. Ada 4 kitab Weda, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Kitab Rigveda adalah kitab Weda yang pertama dan terpenting. Weda berfokus kepada pelaksanaan upacara, sementara Upanishad berfokus kepada pandangan spiritual dan ajaran filosofis, serta memperbincangkan Brahman dan reinkarnasi. Yang kedua adalah Smrti, apa yang diingat, yaitu Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita, Purana, Manusmriti, Tantra, Nitisastra, dan Jyotisha. Mahabharata dan Ramayana adalah kisah kepahlawanan para raja dan kesatria Hindu pada masa lampau. Bhagavad Gita berisi ajaran filosofis yang disampaikan oleh Krishna kepada Arjuna. Purana berisi mitologi, legenda, dan kisah-kisah zaman purba. Manusmriti adalah kitab hukum yang mendasari aturan kemasyarakatan di India. Tantra memuat tentang cara pemujaan masing-masing aliran dalam agama Hindu. Nitisastra memuat ajaran kepemimpinan dan pedoman untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Sedangkan Jyotisha berisi pedoman tentang pergerakan benda langit dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia, yang dikenal sebagai astrologi India atau Vedic astrologi. Agama Hindu memiliki beberapa konsep dasar tentang kehidupan yang meliputi kepercayaan akan Zat yang Maha Kuasa, disebut sebagai Iswara, Awatara, Dewata, Batara, dan lain-lain. Dharma, etika atau kewajiban. Samsara, siklus kelahiran, kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali yang berulang-ulang. Dan karma, hukum sebab dan akibat. Moksa, kebebasan dari samsara. Dan yoga, jalan atau praktek spiritual. Agama Hindu memandang seluruh dunia sebagai suatu keluarga besar yang mengagungkan satu kebenaran yang sama, sehingga agama tersebut menghargai segala bentuk keyakinan dan tidak mempersoalkan perbedaan agama. Maka dari itu, agama Hindu tidak mengakui konsep kafir, murtad, bid'ah, dan penghujatan. Agama Hindu bersifat mendukung pluralisme dan lebih menekankan pada harmoni dalam kehidupan antar umat beragama. Adapun aliran utama yang paling banyak dalam agama Hindu adalah Vaishnava, Saiwa, Sakta, dan Smarta. Dalam masing-masing aliran ada beberapa cabang aliran lain yang memiliki metode dan konsepnya sendiri-sendiri. Vaishnava, aliran dalam agama Hindu yang memuja Wisnu, dewa pemelihara menurut konsep Trimurti atau Tritunggal, beserta 10 perwujudannya, Awatara. Aliran ini terbagi dalam beberapa golongan, yaitu Sri Sampradaya, memuja Laksmi sebagai pasangan Wisnu. Brahma Sampradaya, memuja Wisnu secara eksklusif. Rudra Sampradaya, memuja para awatara Wisnu seperti Krishna, Rama, Balarama, dan lain-lain. Kumara Sampradaya, memuja Catur Kumara. Saiwa, aliran dalam agama Hindu yang memuja Siwa, dewa pelebur dalam konsep Trimurti Hindu. Umat Saiwa lebih tertarik pada tapa brata daripada umat Hindu aliran lainnya, dan biasa ditemui berkeliaran di India dengan wajah yang diselimuti abu dan melakukan ritual penyucian diri. Aliran ini terbagi dalam beberapa golongan, yaitu Pasupata, Saiwa yang menekankan tapa brata, terutama di Gujarat, Kashmir, dan Nepal. Kemudian Saiwa Siddhanta, Saiwa yang mendapat pengaruh Tantra. Kemudian Kashmira Saiwa Darshana, yaitu Saiwa yang monistis dan idealis. Natha Siddhanta, yaitu Saiwa yang monistis. Linggayata, yaitu Saiwa yang monoteistis. Kemudian Saiwa Adwaita, yaitu Saiwa yang monistis dan teistis. Aliran Sakta adalah aliran agama Hindu yang memuja Sakti dan Dewi. Sakti atau Dewi. Pengikut Saktisme meyakini Sakti sebagai kekuatan yang mendasari prinsip-prinsip maskulinitas yang dipersonifikasikan sebagai pasangan dewa. Umat Sakta menggunakan mantra-mantra, sihir, gambar sakral, yoga, dan upacara untuk memanggil kekuatan kosmis.
Aliran ini mengandung dua golongan mengandung dua golongan utama, yaitu Srikula atau pemujaan kepada dewi-dewi yang bergelar Sri, dan Kalikula yaitu pemujaan kepada dewi-dewi perwujudan Kali. Kemudian aliran Smarta, aliran Hindu monistis yang memuja lebih dari satu dewa. Pada umumnya umat Smarta memuja yang maha kuasa dalam 6 personifikasi, yaitu Ganesha, Siwa, Sakti, Wisnu, Surya, dan Skanda. Karena umat Smarta menerima keberadaan berbagai dewa-dewa Hindu, mereka dikenal sebagai umat liberal atau non-sektarian. Mereka mengikuti praktik-praktik filosofis dan meditasi, serta menekankan persatuan antara individu dengan Tuhan melalui kesadaran. Secara garis besar, terdapat 6 tipe dalam Hinduisme. 6 tipe tersebut adalah sebagai berikut. 1. Agama Hindu rakyat, yaitu agama Hindu yang berdasarkan pada tradisi masyarakat setempat serta pemujaan dewi-dewi lokal seperti Hindu Tamil, Hindu Newa, Hindu Bali, Hindu Manipuri, Hindu Keharingan, dan lain-lain. Kemudian agama Hindu Weda, dilaksanakan oleh kaum Brahmana tradisional berdasarkan pada ajaran kitab Weda. Dan agama Hindu Vedanta, yaitu agama Hindu yang mengacu pada filsafat Vedanta, meliputi Adwaita Vedanta, dan menekankan pada pendekatan filosofis pada kitab-kitab Upanishad. Kemudian agama Hindu Yoga, yaitu sekte yang menitik beratkan pelaksanaan yoga menurut kitab Yoga Sutra Patanjali. Dan agama Hindu Dharma atau agama moralitas sehari-hari, yaitu Hinduisme yang berdasarkan pada pelaksanaan norma dan etika kemasyarakatan. Agama Hindu Bhakti, yaitu agama Hindu yang menekankan pelaksanaan kebaktian bagi dewata tertentu seperti Krishna, Siwa, dan Ganesha. Dalam hal filosofi, terdapat 6 aliran besar dalam Hindu. Adapun 6 filsafat Hindu tersebut adalah sebagai berikut. Samkhya, yakni mazhab filsafat yang digagas oleh Resi Kapila. Mazhab ini dianggap sebagai salah satu mazhab filsafat tertua di India. Menurut filsafat Samkhya, alam semesta terdiri dari 2 realitas, yaitu Purusa atau kesadaran dan Prakriti atau materi. Jiwa adalah kondisi saat Purusa terkait pada Prakriti karena suatu perekat yang disebut kehendak, dan akhir dari ikatan itu disebut moksa. Yoga, mazhab yang menekankan pada pengendalian diri dan pikiran. Mazhab ini digagas oleh Resi Patanjali dengan konsep tentang 8 jalan yoga. Berbagai tradisi yoga ada dalam agama Hindu. Nyaya, mazhab logika dalam Hinduisme. Mazhab ini didasarkan pada kitab-kitab Nyaya Sutra, ditulis oleh Aksapada Gautama pada abad ke-2 Masehi. Menurut mazhab Nyaya, ada 4 sumber untuk memperoleh pengetahuan atau pramana, yaitu persepsi, inferensi, perbandingan, dan kesaksian. Kemudian mazhab Vaisesika, yaitu mazhab dalam Hinduisme yang menyatakan bahwa segala benda di alam semesta dapat dibagi-bagi menjadi sejumlah atom. Mazhab ini mulanya digagas oleh Resi Kanada sekitar abad ke-2 Masehi. Mimamsa, yaitu mazhab yang kajian utamanya adalah sifat-sifat dharma berdasarkan pada kitab-kitab Weda yang diyakini kekal dan sempurna. Vedanta, yaitu mazhab yang berfokus pada kajian tentang 3 kitab suci dalam filsafat Hindu, yaitu Upanishad, Brahma Sutra, dan Bhagavad Gita. Ada sekitar 10 aliran dalam mazhab Vedanta. 3 yang paling terkenal adalah Adwaita, Vasistha Dwaita, dan Dwaita. Adwaita dirintis oleh Adi Sankara pada tahun awal abad 8 Masehi, dan guru besarnya Gaudapada. Menurut aliran ini, Brahman atau Tuhan adalah satu-satunya kenyataan, sedangkan dunia yang teramati hanyalah ilusi belaka. Kekuatan ilusif dari Brahman yang disebut Maya membuat dunia ini tanpa ada. Ketidaktahuan akan kenyataan tersebut merupakan penyebab adanya penderitaan di dunia, sehingga kebebasan dari penderitaan hanya bisa diperoleh melalui kesadaran akan Brahman. Visistadwaita dirintis oleh Ramanuja. Menurut aliran ini, Jiwatman adalah bagian dari Brahman, sehingga jiwa dan Brahman adalah mirip tapi tidak sama. Brahman dinyatakan memiliki atribut
termasuk materi dan jiwa kesadaran individu. Brahman materi dan jiwa individu tidaklah sama tetapi merupakan entitas yang tidak terpisahkan. Aliran ini menekankan pada bhakti atau pengabdian kepada Tuhan. Dwaita dirintis oleh Madhvacharya. Aliran ini memandang Brahman, jiwa individu, dan materi sebagai entitas yang berbeda-beda. Aliran ini menekankan bhakti sebagai jalan yang benar untuk mencapai kebebasan, dan pengabdian akan Tuhan akan berujung pada penderitaan serta ikatan duniawi. Dalam agama Hindu dikenal Purusartha atau 4 hal yang menjadi tujuan hidup manusia, yaitu Dharma. Dharma adalah kewajiban, hukum, keadilan, tindakan benar, baik secara duniawi maupun rohani yang bersifat universal dan harus dijalani oleh manusia sebagai bagian dari harmoni segala sesuatu. Artha adalah upaya manusia dalam mencari penghidupan dan kemakmuran. Hal ini juga mencakup memelihara kesehatan dan mencari kesejahteraan material. Artha dibutuhkan demi mencapai kehidupan yang makmur sentosa. Kama berarti hasrat, keinginan, gairah, kemauan, dan kenikmatan panca indera. Kama dapat pula berarti kesenangan. Karma dapat pula berarti kesenangan dalam menikmati kehidupan seperti seni, hiburan, kegembiraan, kasih sayang, ataupun asmara. Moksa atau mukti adalah tujuan hidup yang paling utama bagi umat Hindu. Moksa bukanlah pencapaian surga melainkan suatu kondisi kesadaran penuh dan pencapaian spiritual di mana individu menyadari esensi dan realitas sejati dari manusia dan alam semesta sehingga individu bisa mengalami kemerdekaan dari hal duniawi tanpa suka ataupun duka, lepas dari belenggu samsara, karma, dan reinkarnasi.